Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ayda, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, Sohibul Bait, Ibu Hajjah Nasuha, dan juga Abah Rori sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan curahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bersyukur ketika Allah telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah iman. Dan alhamdulillah kita dipilih di antara hamba-hambanya yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimani Al-Quran, mempelajari, membahas dan mengamalkannya. Maka ini adalah karunia yang terbesar yang pernah kita terima selama kehidupan kita ini, yaitu nikmat hidayah. Karena dengan sebab hidayah tersebutlah kita bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Seperti yang sering saya sampaikan berulang-ulang bahwa ilmu di dalam Islam yang paling tinggi adalah ilmu tentang Allah. Isi Al-Quran itu hanya 3 secara umum. Yang pertama anillah, yaitu membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi Al-Quran yang pertama membahas tentang Allah. Yang kedua anil makhluqat, membahas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas malaikat, membahas jin, membahas manusia, membahas binatang, membahas umat-umat terdahulu, umat-umat sekarang, umat yang akan datang. Ini adalah makhluk-makhluk Allah. Membahas tentang langit dan bumi, matahari, rembulan dan sebagainya. Isi Al-Quran yang kedua adalah tentang makhluk. Nah, yang ketiga adalah tentang ahkam, yaitu hukum-hukum. Mana yang halal, mana yang haram. Maka isi Al-Quran itu 3 perkara ini sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, pembahasan tentang Allah ini adalah pembahasan yang tertinggi. Seperti saya sampaikan bahwa ilmu itu tinggi rendahnya tergantung yang dibahas apa. Kalau yang dibahas tentang Allah, maka ilmu itu adalah ilmu yang tinggi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, malam hari ini bersama-sama saya dan panjenengan belajar sebuah ilmu yang levelnya tertinggi karena membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya ini masalah yang sangat penting karena ini modal utama kita untuk selamat hingga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masuk bab yang baru. Bab terakhir kita sudah membahas tentang
termasuk kesyirikan itu ketika seseorang bertabaruk ngalap berkah kepada pohon, batu dan lain-lainnya. Ini sudah kita bahas. Bab yang baru, babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah minal wa'id wa annahu syirkun billah. Maksudnya bab ini membahas tentang termasuk peringatan keras, ancaman keras ya bagi siapa saja yang menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk kesyirikan yang besar. Sebelum kita bahas kitab ini, sebagai prolog Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sedikit membahas tentang fikih. Ini sebenarnya babnya tentang akidah, tapi saya kaitkan sedikit tentang fikih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam hal makanan, rumus maksudnya kaidah itu ya, rumus dalam masalah makanan dan minuman adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu boleh alias halal ya. Karena Allah menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Di bumi ini termasuk tanahnya, laut, danau atau airnya, dan juga udaranya. Dialah Allah yang telah menciptakan semua, kata-kata semua itu seluruhnya yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Memang Allah ciptakan bumi dan segala isinya untuk kita sebagai khalifah ya, pemakmur bumi ini. Jadi rumusnya secara asal makanan dan minuman yang terdapat di muka bumi ini hukumnya itu asalnya halal ya. Barulah nanti Allah menyebutkan sedikit yang haram. Ada pengecualian yang haramnya sedikit, ya selainnya adalah halal. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang makanan, kalau kita bagi menjadi dua, maka makanan itu ada yang berasal dari nabati, tanaman, dan juga hewani ya Pak. Kurang lebihnya dari dua sumber ini kan makanan kita ya. Nggak ada yang dari sumber lain, ada yang makan batu, ya. Nggak ada Pak. Makan beling ya, itu kuda lumping. Jaran kepang baru itu ya. Kalau kita simpulkan sebenarnya yang kita makan dari bumi Allah ini hanya dua, dari tanaman, dari binatang ya Bu ya. Nah kalau dari tanaman ini sebenarnya lebih mudah ya. Selama tidak membahayakan, selama tidak memabukkan ya, tidak membahayakan, tidak memabukkan ya, atau menjijikkan, maka tanaman boleh dimakan dan tidak ada proses penyembelihan untuk makanan yang dari tanaman. Panjenengan pernah napa boten beleh iwak tempe ya? Nggak ada ya. Beleh iwak lentu nggak ada, itu dari apa? Dari tanaman ya. Jadi aman kalau dari tanaman itu lebih cenderungnya mudah, tidak ada proses penyembelihan. Nah, lalu makanan yang kedua dari binatang. Nah, ini saya fokuskan ke binatang. Saya nggak membahas tentang tanaman ya, tumbuhan. Tentang binatang, binatang ini ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Ya, dan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Ya, di antaranya di dalam Al-Quran yang diharamkan satu yaitu babi ya, yang ada dalam Quran berupa binatang ya Pak. Kalau lengkapnya sebenarnya di situ ada darah, tapi ini dari bagian binatang ya. Yang pertama dari binatang yang diharamkan adalah babi dengan segala produknya ya. Walaupun ayatnya berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir, daging babi.
bukan berarti yang haram cuman dagingnya ya Pak ya. Oh, dari Quran dagingnya tok sing haram, berarti nek ngono tak dolek kikile ya, kikil babi. Itu. Minyaknya, lemaknya, semuanya haram. Semua produk babi haram untuk dimakan. Kemudian termasuk yang diharamkan adalah dari binatang, seluruh binatang yang memiliki taring. Ya, taring. Ini kalau ini terdapat dalam hadis, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Kemudian seluruh burung yang memiliki cakar, dalam rangka cakarnya di sini untuk mencengkeram, untuk memangsa, untuk menangkap hewan buruan. Kalau ayam enten cakaran apa boten? Enten ya, tapi bukan dalam rangka mencengkeram musuh ya. Dalam mencengkeram mangsanya, paling buat ekor-ekor nyari biji-bijian. Yang dimaksud sini kayak burung-burung yang buas begitu ya. Nah, elang dan sebagainya. Ini contoh dalam hadis yang diharamkan. Kemudian yang diharamkan dari binatang itu diantaranya adalah keledai jinak. Diharamkan oleh Rasulullah SAW. Keledai yang jinak yang di kota, ya bukan keledai liar, itu diharamkan. Kemudian seluruh binatang yang dilarang dibunuh pasti haram. Semua binatang yang dalam hadis dilarang dibunuh, maka itu dilarang untuk dimakan, dikonsumsi. Ya, termasuk di dalamnya ada ya semut. Ya kalau memang disengaja dimakan, ini kan dilarang dibunuh. Kemudian termasuk ada burung hudhud, burung surod, semacam burung gereja, ini dilarang untuk dibunuh. Kemudian ada lagi yang dilarang dibunuh adalah kodok, napa kata, ya. Dilarang dibunuh. Maka semua binatang yang dilarang untuk dibunuh ini dilarang juga dimakan. Berikutnya adalah yang diharamkan adalah semua binatang yang harus dibunuh. Ini juga diharamkan. Yang harus ya, ada keharusan, contohnya apa? Ular, kalajengking. Dalam hadis sebutkan kalajengking, ular, tikus termasuk di dalamnya ya, termasuk burung gagak, termasuk burung rajawali atau elang, ini ada dalam hadis Nabi. Ini yang disuruh untuk dibunuh. Kemudian tambahan lagi yaitu hewan yang disebut jalalah. Jalalah ini hewan yang sebenarnya halal tapi makanannya mayoritas barang najis. Kalau sedikit tidak masalah, mayoritas. Contohnya nun sewu, lele itu kan halal, tapi kalau makanannya najis dan itu yang lebih banyak dimakan oleh lele, maka jadi haram. Kecuali kalau dikarantina 3 hari 3 malam dengan makanan yang bersih. Ya, kalau mau aman, lele yang makanannya najis itu dikarantina di air bersih, makanannya 3 hari, makannya bagus. Kalau tidak tahu tidak masalah ya, kembalikan ke hukum asal ya. Segala hal yang kita tidak tahu kembalikan ke hukum asal. Tadi hukum asal makanan adalah halal ya. Nah, ini diantara jenis binatang yang diharamkan ya. Jadi hanya sebutkan beberapa saja, kita tidak sedang membahas fikih sebenarnya, cuman ini untuk mengawali ya prolognya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, yang pertama kalau dari tumbuhan lebih mudah, tidak ada proses penyembelihan. Kalau dari binatang ada 2, binatang yang halal dan binatang yang haram. Nah sekarang bicara binatang yang halal. Binatang yang halal itu termasuk binatang ternak ya, seperti kambing, sapi, kemudian kerbau, unta, termasuk di dalamnya kelinci, marmut, kemudian ayam ya. Dan jenis-jenis binatang yang boleh. Kemudian jenis-jenis ikan atau hewan air. Nah ini yang dihalalkan. Nah yang dihalalkan saya rinci lagi, ada yang harus disembelih, ada yang tidak. Nah, yang disembelih adalah binatang halal yang memiliki darah yang mengalir. Ya, adapun yang tidak seperti jenis-jenis ikan ya, maka tidak butuh disembelih. Jadi panjenengan kalau makan iwak gurame boten usah dibelih. Karena ada keyakinan iwak gurame itu gede loh, itu ono gede ya disembelih, tidak usah. Ya, semua jenis hewan air, ikan baik di air tawar maupun di lautan itu tanpa disembelih lalu mati, bangkainya halal. Rasulullah menyatakan fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan, di laut itu suci airnya dan halal bangkainya.
Artinya yang namanya bangkai itu hewan yang halal mati tanpa proses sembelih. Ya. Kalau yang haram kita sudah nggak bahas ya, disembelih nggak disembelih pokoknya haram Pak ya. Tapi ini yang halal, maka bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Ya. Seperti ikan dibawa ke daratan itu kan tidak disembelih aja mati lama-lama ya. Ya, kemudian kalau itu hewan yang punya darah mengalir seperti kambing, sapi yang tertabrak, tertimpa reruntuhan, ya, kejepit, kecekik, ya, itu semuanya jadi bangkai yang tidak boleh. Harus ada proses penyembelihan. Nah, jadi kalau saya kerucutkan, kita sudah tidak bahas masalah makanan dari tanaman. Kita tidak bahas juga binatang yang haram. Nah, yang halal ada yang disembelih, ada yang tidak. Nah, kemudian paling akhir ngerucut lagi, binatang yang disembelih itu tujuannya ada dua. Yang pertama sembelih hanya untuk dimakan, yang kedua sembelih untuk beribadah. Ada bedanya ya Bapak Ibu jemaah sekalian. Ketika kita menyembelih ayam, ini mau dimakan ya, disembelih memang ya, diwajibkan untuk disembelih. Nah, tetapi ada juga penyembelihan selain dagingnya nanti dimakan, tapi ada niat untuk beribadah dengan prosesnya. Jadi bedanya kalau disembelih biasa tujuannya dimakan, kalau yang kedua ini proses penyembelihannya sendiri itu adalah ibadah. Nah, ini yang akan kita bahas adalah yang disembelih dalam rangka ibadah. Kalau yang dalam rangka dimakan tidak kita bahas. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau makan, nyari iwak istilahnya, yang paling aman mudah satu adalah dari tanaman. Yang kedua dari hewan yang nggak perlu disembelih, aman. Jenengan makan udang, iwak kloto, iwak asin, iwak pindang, salem, tongkol dan seterusnya aman nih nggih, aman. Wis ndak usah mikir iki wis dibelah per burung dah ya. Nah, kalau yang memiliki darah mengalir seperti sapi, kambing, ya ayam, maka ini harus disembelih dan sembelihnya harus secara islami. Yang paling utama adalah hukumnya wajib menyebut nama Allah, yaitu bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau bismillah Allahu akbar ya. Pokoknya ada sebut nama Allah. Bagaimana kalau nggak disebut nama Allah? Kalau kita betul-betul tahu tidak dibacakan, kita tidak boleh memakannya. Kalau tahu. Kalau tidak tahu, maka kembalikan ke hukum asal bahwa sembelihan orang-orang beriman itu halal. Dalam hadis Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau kami makan daging sapi, daging kambing yang kami tidak tahu dibacakan bismillah atau tidak, ya, di garis bawahi tidak tahu ya. Jika tidak tahu bagaimana hukumnya? Maka Rasulullah mengatakan samullah fakulu, bacalah atau sebutlah nama Allah lalu makanlah. Artinya kalau yang tidak tahu kita mau makan cukup baca bismillah jadi halal. Nah, panjenengan beli ayam di pasar pun dimiliki sing kempol kerep kan tidak tahu nyembelihnya ya, beli saja dimasak baca bismillah makan halal. Soto daging, soto ayam. Jadi paling aman beli yang dari bahan tanaman atau yang tidak usah disembelih. Nah, kalau yang disembelih paling aman lagi panjenengan belah dewe, belah piyambak. Pingin rawon ya belah dewe. Make rek rawon ya jenengan. Kudu arep rawon rek belah sapi sik. Nah, itu aman Pak ya, karena nyembelih sendiri, tahu caranya ya. Ya, tapi mosok bendino pingin rawon nyembelih sapi rek. Waduh. Iya, sembarang sembelih dewe. Kalau ayam masih mending ya sembelih sendiri. Maka solusinya kalau kita tidak tahu maka cukup saat sebelum makan baca bismillah. Nah, ini sembelihan yang tidak dalam rangka ibadah tapi untuk dikonsumsi saja. Nah, yang kita bahas ini adalah menyembelih yang tujuannya taqarrub, mendekatkan diri dalam rangka beribadah. Nah, jadi tidak usah kita bahas yang lainnya dulu. Ini masalah fikih. Kita sedang membahas tentang masalah akidah, masalah tauhid. Judulnya adalah bab tentang larangan
menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-6 Al-An'am ayat 162 163. Ini sebenarnya kalau kali panjenengan biasa baca dalam doa iftitah. Ada salah satu doa iftitah yang berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini ada yang membaca pakai ini juga hadisnya sahih, bisa dipakai. Nah, ternyata ini tercantum dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "inna sholati," sesungguhnya salat saya, salatku, baik salat wajib maupun salat sunnah, sesungguhnya salatku, nusuk. Nah, nusuk ini maknanya adalah azab, menyembelih, berkurban. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku dalam rangka kurban, mendekatkan diri kepada Allah, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja, Tuhan semesta alam ini. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, tidak boleh berbuat syirik. Wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, dan karena itulah kami diperintahkan atau aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama-tama kali muslim atau berserah diri kepada Allah. Jelas Bapak Ibu ayatnya maupun doa yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan untuk li ghairillah. Lillah itu untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Sehingga kalau diperuntukkan untuk selain Allah, ini namanya menyekutukan Allah, baik sholat maupun nusuk, yaitu menyembelih binatang kurban. Dan juga sebagai pelengkapnya kita membaca surat pendek, bahkan surat terpendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Nah, kalimatnya fasalli, salatlah, lirabbika, untuk Tuhanmu yaitu Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi senada itu salat dan korban. Lillah untuk Allah, lirabbik untuk Tuhanmu, bukan untuk yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, nanti saya jabarkan di belakang, kita fokuskan kepada dalilnya dulu. Kemudian ada hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada saya 4 perkara, menyampaikan 4 kalimat. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat itu kalau menurut versi dari Allah, dilaknat itu berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau yang melaknat itu malaikat atau manusia, maka itu isinya adalah doa keburukan, ya. Maka laknat Allah di sini adalah kutukan, yaitu dijauhkannya dari rahmat Allah. Orang ini nggak akan dapat rahmat Allah. Siapa yang pertama? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah akan melaknat orang-orang yang suka melaknat kedua orang tuanya. Jadi ngelok-ngelokno orang tuanya. Nah, bisa langsung si anak yang melaknat, ya, melaknat itu mencaci maki, memburuk-burukan orang tuanya, bisa langsung, nauzubillah ini, atau seseorang menghina, mencaci orang tuanya orang lain, lalu orang itu tidak terima, lalu mencaci orang tua kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita bertengkar, cukup lawan kita saja yang kita, kalau bahasanya, kalau kita pun mencela, seandainya dia mencela, kita balas dengan yang sama. Yang terbaik adalah kita tidak membalasnya, memaafkannya, atau dengan yang baik. Tapi seandainya membalas pun dengan yang seimbang. Nah, jangan malah merembet nanti, ya, mencela ibu bapaknya dia. Bisa jadi dia dendam mencela orang tua kita sendiri. Itu sama dengan kita mencela orang tua kita sendiri. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan.
Maka konsekuensinya berat Bapak Ibu jamaah sekalian. Misalkan ada seorang hakim jaksa tahu ini bersalah, dia lindungi karena dapat apa? Dapat fee, dapat fulus. Jadi dilindungi, dibenarkan. Atau saksi palsu, saksi yang dibuat-buat supaya dapat uang. Ini termasuk bagian dari melindungi pelaku kejahatan. Nah, yang keempat ini sering terjadi. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dilaknat oleh Allah orang yang merubah batas-batas tanah. Di patok tiang itu digeser-geser. Ya, lumayan iki tak geser setengah meter, gak ketok setengah meter tapi dawane 1000 meter. Ya, ini bukan hal sepele Bapak Ibu jamaah sekalian. Selain dilaknat dalam hadis yang lain, nanti di hari kiamat akan dikalungkan kepada orang tersebut 7 lapis bumi, ya, yang menggeser-geser patok supaya punya dia lebih luas, digeser ya, sehingga bagian petugas agraria itu bingung, iki wingi nang kene kok saya geser terus. Digeser-geser, ini dilaknat. Nah, kita fokus pada poin yang pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, menyembelih di sini yang ditujukan untuk ibadah seperti ibadah kurban. Ya. Dan kita menyembelih untuk Allah bukan berarti Allah itu lapar, bukan berarti Allah itu haus darah, tidak. Allah menyatakan la yanallallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Allah itu tidak menerima daging kurban kalian dan tidak menerima darahnya, akan tetapi yang diterima dan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, nurutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nusuk atau menyembelih dalam rangka ibadah ini termasuk bagian dari ibadah yang penting. Bahkan Allah gandengkan dengan sholat. Ya, ibadah kurban ini ibadah yang penting, Allah gandengkan dengan sholat. Ketika ibadah yang harusnya ditujukan untuk Allah lalu dialihkan kepada yang lain, itulah yang bernama syirik besar. Ya, kalau syirik kecil kan cuma beribadah tujuannya supaya dipuji, pamer kayak ria, ya. Kalau syirik besar itu apa? Ibadah yang harusnya kepada Allah dialihkan untuk yang lain. Nah, salah satu ibadah adalah menyembelih binatang kurban, dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesyirikan yang besar. Nah, dulu di zaman jahiliyah Bapak Ibu jamaah sekalian, dan ini mungkin sampai sekarang bisa jadi ada dan mungkin dengan versi atau model yang berbeda. Kalau di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah itu, kalau orang itu isi rumah, misalkan beli rumah, ya, bekas ataupun baru dibangun, maka orang-orang Arab jahiliyah dulu memiliki keyakinan bahwa ini ada yang bau rekso di situ, ada yang menghuni, ada penghuninya di situ. Supaya tidak mengganggu, maka dulu itu mereka membuat satu ritual menyembelih binatang kurban, dipersembahkan untuk sing bau rekso, untuk sing menghuni tempat tersebut, rumah tersebut. Maka ini adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masih ada apa buatan, Bu? Masih banyak, ya. Iya. Saya pernah meruqyah seorang wanita, ya, ini di Surabaya, kepala DLL-AJR bapaknya itu, namun sudah lama kena stroke. Nah, punya seorang putri dari usia 17 sampai 40 itu kayak depresi begitu. Usia 17 sampai 40. Nah, kemudian saya diminta untuk meruqyahnya, dan ketika saya tanya sejarahnya bagaimana, dulu itu pernah ngundang ya 100 orang ke rumah ini. Ya, ada ritual-ritual lah di sini, dan juga mendem kepala sapi di sebelah situ. Wah, ini jadi pengorbanan di situ. Dan waktu ritual itu ya memang dibacakan Quran, dikir-dikir, tapi ada yang kesurupan, Mak, gitu ya. Wah, ini salah satu penyembelihan yang ditujukan untuk penghuni, yang dianggap penghuni di situ. Nah, termasuk juga ada orang bangun jembatan supaya nanti dijaga proyeknya ndak ambruk, ada ritual nyembelih kambing atau nyembelih apa saja dipendam di situ. Nah, ini namanya penyembelihan kepada selain Allah. Ini kasihan karena banyak yang tidak tahu, itu sepertinya asik-asik saja. Tapi ini adalah kesyirikan yang besar. Nah, makanya kita dengan ngaji jadi paham.
Kemudian termasuk juga penyembelihan ya, berupa ritual untuk misalkan untuk dilarung ke lautan. Ya, biasanya setiap bulan Muharram di sepanjang pantai selatan, terutama ya Pulau Jawa, itu ada upacara namanya upacara larung. Ya, membuang sesajen ke lautan, termasuk salah satunya adalah nyembelih kerbau, kepalanya dihanyutkan di lautan untuk persembahan kepada Nyi Roro Kidul gitu ya. Nah, tapi ini dilestarikan, dilindungi dan dianggap sebagai aset berharga termasuk kearifan lokal, dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik, sehingga ini sesuatu yang mengasyikkan, ditonton orang banyak, didokumentasikan, diberitakan, tidak sadar kalau itu adalah kesyirikan yang besar. Dan ini sulit sekali Pak untuk merubah itu. Memang hanya atas pertolongan Allah tentunya bisa dirubah ya. Hanya bisa kita lakukan adalah edukasi ya, pendidikan, penyampaian materi kepada masyarakat. Tapi kalau dibubarkan ini saat ini belum bisa, sulit ya. Kecuali kalau memang pemerintah betul-betul menerapkan syariat Islam, kemudian setiap kesyirikan dan simbol-simbol kesyirikan ini harus ditiadakan. Dalam negara Islam, maka tugas utama negara salah satunya adalah menghilangkan segala jenis kesyirikan dan segala simbol kesyirikan, harus dihilangkan. Nah, tapi kalau negeri kita sangat disayangkan justru dilestarikan, dilindungi, padahal ini termasuk perbuatan syirik ya. Kita menyelamatkan diri kita, kemudian doakan saudara-saudara kita yang belum paham seperti ini. Nah, jadi banyak ada yang memendem sembelihannya itu di gunung-gunung dan sebagainya. Ini semuanya persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kategori syirik yang besar. Nah, sebagai tambahan yang terakhir, ini ada kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apa yang dikisahkan Allah dan dikisahkan Rasulullah pasti kisahnya nyata. Ya. Allah dan Rasulnya nggak akan bercerita itu cerita-cerita fiksi, kalian hayalan, nggak ada. Pasti kisah yang nyata terjadi. Ya. Kanjeng Nabi SAW bercerita di hadapan para sahabat dalam hadis riwayat Ahmad. Kata beliau, dakhalal jannata rajulun bidubabin wa dakhalan nar rajulun bidubab. Ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lalat itu kecil Bu ya, gratis nyari, malah ada aja diusir ya, nggak bernilai sebenarnya. Gara-gara lalat seseorang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu terjadi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ada dua orang laki-laki melintas sebuah negeri di mana raja dan rakyatnya itu punya berhala di situ. Dan siapapun orang asing yang melintas wajib memberikan persembahan, harus menyembelih binatang untuk berhala mereka. Wajib. Kalau tidak dilakukan akan dibunuh. Maka dua orang laki-laki ini karena tidak tahu lewat negeri itu ditangkap. Diminta oleh penguasanya, kalian berdua harus memberikan persembahan berupa hewan kurban untuk berhala kami, Tuhan kami. Kata laki ini, kami ini orang nggak punya, kami nggak punya untuk dikorbankan ya. Jangankan sapi ya, ayam aja nggak punya saya ini, nggak bisa saya berkorban. Maka kata penguasa itu, kalian cari lalat masing-masing satu ekor, simbolis saja. Yang penting memberikan penghormatan, penyembahan kepada berhala kami. Memang tidak ada artinya seekor lalat. Nanti ini cuma simbolis, namanya simbolis itu kan cuma formalitas. Yang penting kan ada niatnya di situ ya. Yang ibaratnya orang Jawa bilang gaya syarat tok lah, istilahnya begitu. Nah, ini simbolis. Maka lelaki pertama dia mencari lalat, gampang nyari lalat. Ya, cukup nggak mandi, lalat datang ya. Datang, ditangkaplah satu ekor. Kemudian dia melakukan ritual sesuai arahan dari penguasa, di depan berhala itu disembelih lalat ini. Ya simbolis lah. Maka lelaki ini diberikan akses untuk lewat. Silakan Mas, sampean selamat, lanjutkan perjalanan. Yang satunya
lalatmu mana? Maka lelaki ini mengatakan kepada penguasa tersebut, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan pernah memberikan kurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih. Saya tidak akan pernah kecuali untuk Allah. Saya tidak akan pernah mau dan sudi untuk mempersembahkannya kepada selain Allah, walaupun hanya seekor lalat. Saya tidak mau. Maka lelaki ini hanya dibunuh oleh sang raja tersebut. Maka lelaki pertama yang lolos di dunia, dia masuk neraka, kata Rasulullah. Dan lelaki yang kedua yang dibunuh tadi masuk ke dalam surganya Allah. Maka ada seorang laki-laki masuk neraka karena lalat, dan ada yang masuk ke surga karena seekor lalat. Jadi di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan masalah wah iki cilik kok moso sih enggak oleh, bukan masalah kecil atau besarnya, tapi adanya i'tiqad, keyakinan, adanya niat bahwa ini persembahan kepada selain Allah. Jadi apapun wujudnya persembahan itu, kalau dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini hukumnya diharamkan dan termasuk kesyirikan. Maka kalau kita tahu ada sembelihan untuk selain Allah, kita tidak boleh memakannya. Ya, ada sesajen di situ, ada sembelihannya untuk selain Allah misalkan ya. Wah lumayan ini daripada dipangan sing bau reksa tak pangan dewe. Kalau itu berupa sembelihan maka diharamkan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Ya, diharamkan atas kalian bangkai. Ya, kemudian darah, semua darah ya Bapak Ibu. Darah apapun ya. Ya, kecuali darah muda, lain lagi ya. Darah apapun tidak boleh dikonsumsi, termasuk darah yang dibekukan, DD itu ya. Saya dulu di Jawa Barat nggak pernah ada yang namanya darah dibekukan itu ya. Saya di sini beli gorengan, wah iki kok ono paru-paru, enak kayak aneh ya. Saya nggak tahu ya waktu itu. Ternyata itu darah. Nah, darah yang dibekukan itu namanya darah. Haram yaitu bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi dan segala produk babi, kemudian apa yang disembelih untuk selain Allah, atau dalam ayat lain sembelihan yang tidak disebut nama Allah, lam yadkurismallah, sembelihan yang untuk selain Allah atau tidak disebut nama Allah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulan dari bab ini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kitab ini lebih banyak membahas tentang lawan tauhid, yaitu syirik. Sehingga nanti kita akan membahas satu persatu ya. Sudah kita bahas yang pertama, ngalap berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya, itu syirik. Nah sekarang masuk berikutnya adalah menyembelih untuk selain Allah dalam rangka tujuannya ibadah, termasuk kesyirikan. Karena sholat kita, kurban kita, hidup kita dan mati kita lillahi Rabbil Alamin, hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Maka sangat disayangkan yang pelaku-pelaku ini sebenarnya dia sholat juga. Sholatnya juga membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Cuman mungkin tidak ngerti maksudnya. Nusuk itu apa? Nusuk ngene ya, nusuk. Inna sholati wa nusuki. Nusuk di sini adalah adzabah, yaitu menyembelih binatang kurban dalam rangka peribadatan. Maka ini hanya dipersembahkan untuk Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Apapun alasannya, maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, simpel mawon ya. Kita sudah dapat dua macam jenis kesyirikan, dan ini syiriknya besar, yaitu ngalap barkah kepada benda-benda. Kemudian yang kedua, menyembelih untuk selain Allah. Nanti akan terus ada pembahasan tentang syirik sampai nanti dikerucutkan, diujungkan syirik yang kecil, yang samar-samar akan kita bahas. Ini baru memulai dengan syirik yang besar. Dan kita harus menyelamatkan diri kita dari semua jenis kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, selebihnya barangkali ada hal-hal yang kurang jelas dari tema ini, atau mungkin yang berkaitan dengan tema ini, atau di luar tema juga diperbolehkan. Monggo Bapak Ibu, bila ada pertanyaan saya persilahkan. Bismillah. Apa pakai ini?
Ada yang ini kan biasa. Oke, nyambung kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang langsung saja Ustadz, yang pertama yang terkait dengan budaya, artinya kan mungkin di antara kita, saya pribadi sih belum pernah datang untuk menghadiri yang Ustadz sampaikan tadi, misalnya terkait dengan larung atau apapun begitu. Bisa jadi orang yang datang itu kan hanya menghadiri tanpa ada niat untuk syirik, karena menganggap bahwa itu sebagai sebuah budaya. Dan ketika dia hadir tanpa maksud apa-apa, apakah dia juga termasuk berbuat syirik, Ustadz? Kalau dia posisinya tidak tahu, begitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini terkait dengan pertanyaan saya minggu yang lalu. Maksud saya itu begini, Ustadz, cuman kemarin karena udah malam saya nggak melanjutkan gitu. Yang saya maksudkan dan pertanyaan yang kemarin itu adalah yang terkait dengan hari ini juga, syirik akbar tadi ya Ustadz. Ketika kemudian posisinya bahwa dia melakukan syirik akbar begitu, apakah kemudian sampai dia taubatkah untuk menyadari bahwa saya misalnya naudzubillah, ada seseorang yang satu kali melakukan syirik akbar dengan pada saat misalnya membangun rumah atau apapun, dia kemudian mengorbankan hewan dengan niat bukan karena Allah misalnya, terus sudah setelah itu dia tidak melakukan apa-apa, tapi jika dia juga tidak menyadari kesalahan itu, dia tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah perbuatan syirik, apakah setelah itu sampai beliau sadar dia tetap akan dianggap sebagai seorang yang tidak diampuni dosanya begitu Ustadz, karena perbuatan yang satu kali itu begitu, ataukah ya cukup satu kali itu karena setelahnya dia juga sholat gitu Ustadz? Maksud saya seperti itu. Mungkin itu saja Ustadz. Jazakallah khair. Ya baik, alhamdulillah. Pertanyaan pertama, kedua ini berkaitan, oke. Yang pertama, kalau ada acara-acara yang berbau tradisi, kemudian budaya, tapi mengandung unsur kesyirikan, kemudian kita atau ada orang yang datang tidak melakukan ritualnya, mungkin hanya menonton begitu ya, istilahnya senang lah lihatnya gitu ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bila itu bukan pelaku namun kita hadir di situ, tetap berdosa. Apalagi kalau sudah tahu, jelas ya, tetap berdosa. Hanya saja tentu dosanya tidak sebesar pelakunya, namun kita termasuk orang yang setidaknya mendukung gitu ya. Sementara Allah melarang. Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam ya kebaikan dan takwa. Janganlah, nah jangan di sini larangan, haram. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Maka syirik ini dosa. Kalau tolong menolong dalam kesyirikan, walaupun kita bukan pelakunya, kita yang menyiapkan panggungnya, misalkan ya, kita tidak ikut ritualnya, atau minimal sebagai penonton, sehingga dengan kehadiran kita jadi semakin seru dan semakin senang orang yang melakukannya. Maka setiap orang yang ikut andil ada dosanya, besar kecilnya tergantung besar kecilnya andilnya dia. Semakin besar andilnya, semakin besar dosanya. Maka semakin kecil andilnya, maka semakin kecil dosanya. Maka lebih kepada bukan syiriknya, tapi melanggar larangan tolong menolong dalam dosanya. Jadi berdosanya itu bukan berdosa karena dia syiriknya, tidak, tapi berdosa karena menolong kesyirikan. Ini termasuk dosa besar, menolong perbuatan dosa. Bagaimana dengan yang kedua tadi, ada orang yang dia muslim, dia sholat, tapi melakukan kesyirikan, ya, apakah dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia taubat, seandainya dia tahu ini syirik tapi dia langgar, lalu dia taubat, Allah terima taubatnya. Allah berfirman, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa itu, seluruh dosa, apapun dosa itu.
Adapun kalau kalimat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak akan memaafkan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan memaafkan dosa yang lain. Maksudnya adalah orang yang belum taubat. Ketika meninggal belum taubat, maka dosa lain ada kemungkinan dia maafkan. Kalau syirik tidak ada maaf. Tapi kalau dia taubat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu dosa syirik. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu dan sampai meninggalnya dia belum taubat, dia nggak tahu walau itu syirik, bahkan menganggapnya itu sebuah kebenaran. Maka selama dia muslim dan dia sudah berupaya mau mempelajari agamanya, maka sesuatu yang luput dan tidak diketahui, maka dia tidak berdosa. Hanya saja pada hari ini informasi begitu gencar Pak ya, jangankan masalah syirik ya, masalah ilmu ya, masalah artis pegatan itu lo tahu gitu, heran ya saya tuh. Wah ini pegatan maringannya sampai detail karena ini sebabnya. Nah berita artis saja pegatan ini tahu punya anak berapa dan sebagainya. Itu artinya informasi hari ini mudah. Kenapa dia nggak mencari tahu tentang ilmu agama, belajar? Nah kalau orang yang betul-betul sudah belajar, mau bertanya, mau ngaji, dia meninggal dan masih melakukan dosa syirik yang dia tidak tahu. Setebal ini misalkan ada syirik, misalkan nih saya gambarkan ada 50 jenis, nah ada yang 3 itu saya belum tahu keburu meninggal. Insya Allah Allah maafkan orang yang demikian bila dia sudah berusaha mencari tahu. Tapi kalau orang ini tidak pernah mau tahu, tidak pernah menyentuh agama, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar hadis, maka ini malah lebih besar lagi bahayanya, termasuk orang yang melakukan i'rad. I'rad itu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap akan memintai pertanggungjawaban dia. Apalagi sekali lagi zaman sekarang akses untuk menggali informasi sangat mudah. Bahkan hal-hal yang pelik-pelik saja itu kita tahu gitu. Ya, sampai tahu detail gitu. Apalagi berseliweran berita yang macam-macam. Sampai kehidupan di Korea Utara itu, oh ternyata kayak gini, itu tahu hari ini gitu ya. Ya. Nah, maka sebenarnya pada hari ini idealnya harusnya banyak orang mudah tahu, tapi biasanya seringkalinya adalah mengabaikan. Nah, ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita mengatakan seseorang itu musyrik atau kafir tapi secara mutlak. Nun sewu saya tambahkan, mengkafirkan, mengatakan seseorang syirik itu kalau secara mutlak boleh. Maksudnya mutlak itu begini, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah dia musyrik. Nah kan tidak sebut nama, tidak sebut kelompok. Barang siapa, atau kalimatnya siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah maka dia musyrik, dikategorikan orang musyrik ya, keluar dari Islam. Nah, tetapi kalau mengkafirkan atau mensyirikkan secara muayyan itu mendetailkan nama atau kelompok. Misalkan, wah si fulan itu musyrik, si fulan itu kafir. Ini langkah yang dilakukan tidak bisa serampangan, harus hati-hati. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah, harus betul-betul nampak kesyirikannya, baik ucapannya maupun perbuatannya. Jelas kita lihat orang ini menyembelih binatang kurban untuk simbau rekso, jelas kelihatan. Ini belum langsung kita vonis wah sampean orang musyrik, tidak bisa. Harus yang kedua iqamatul hujjah. Ada orang yang sudah mengingatkan, Mas ini nggak boleh. Dalilnya ini nggak boleh terus. Nah, ya, syarat kedua. Syarat ketiga harus sabit ilmu itu. Artinya dia harus nggak samar bagi dia. Udah dijelaskan jelentrehkan. Kemudian dia syaratnya adalah sudah berakal sehat. Kalau orang gila mau nyembelih berapa ratus hewan untuk selain Allah yang namanya orang gila. Kemudian juga sudah balik, kalau anak kecil nyembah matahari yang bisa kita katakan syirik atau kafir. Kemudian syarat berikutnya bukan karena kebodohan, orang ini nggak tahu. Ya. Dulu sahabat Mu'adz bin Jabal pernah sujud kepada Rasulullah SAW dengan alasan ketika ditanya, kenapa kamu sujud kepada saya? Saya itu habis dari Syria, dari Syam, melihat para pendeta itu dihormati dengan sujud oleh pengikutnya. Nah saya datang ke sini niru. Rasulullah tidak langsung mengatakan sampean syirik, sampean kafir, enggak. Nah, karena tidak tahu. Dan juga termasuk yang dipaksa. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mengatakannya secara umum,
siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah, dia termasuk musyrik, maka boleh. Tidak menyebut nama, tidak menyebut. Kalau sudah menyebut nama, si A itu musyrik, si A itu kafir, maka harus ada syarat-syarat tadi yang terpenuhi. Harus jelas dia melakukannya, harus ada yang menjelaskan kepada dia, harus berakal sehat, harus balik, harus dia tidak dipaksa dan juga tidak bodoh, dan juga bukan mu'alaf. Salah satu syaratnya bukan mu'alaf, baru masuk Islam dia gak tahu. Jadi intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada seorang muslim melakukan kesyirikan, kita hanya bilang orang yang melakukan tadi adalah musyrik, ya, tidak sebut nama. Tapi kalau si fulan musyrik, si fulan kafir, ini harus ada langkah-langkah yang nyata. Sehingga kita juga tidak gampang-gampang mensyirik-syirikan orang, mengkafir-kafirkan orang, ya. Jangan langsung kafir sampean. Nah, belum tahu masalahnya, dia mungkin nggak tahu, mungkin dipaksa, ya. Mungkin nun sewu orang yang tidak berakal sehat, atau mungkin baru mu'alaf, dia baru masuk Islam, tidak paham agama, atau belum ada yang menyampaikan kebenaran kepadanya. Sehingga kesimpulannya, kalau ada orang yang berbuat syirik kemudian dia tidak berilmu, namun dia seorang muslim, dia betul-betul tidak tahu, dia sudah berusaha tahu tapi tidak tahu, maka Allah akan ampuni mudah-mudahan orang tersebut, ya. Dan kita tidak bisa memponisnya wah sampai itu musyrik gitu, tidak. Harus ada langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, ya. Demikian Allah. Insya Allah, apalagi kalau tobat, jelas kalau tobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama tobatnya taubatan nasuha, ya, tobat yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali? Satu-satu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz dengan profesi seorang advokat atau pengacara? Kan ini kalau kita tahu rata-rata orang yang dibela itu adalah orang yang salah. Kemudian gimana dengan rezekinya atau pendapatannya? Saya kira itu sudah cukup. Mohon penjelasannya. Ya. Profesi seorang advokat, ya, pengacara, ya, yang bisa berperan sebagai pembela, ya, dalam sebuah kasus misalkan, ya, dan jadi seorang advokat dalam hal ini sebagai tim pembela dari terdakwa, itu tentunya benar ataupun salah akan dibela, ya, benar ataupun salah akan dibela mati-matian, gitu, ya. Dan juga karena sebabnya pastinya dibayar juga, dan itu bisa jadi mahal, ya. Maka ini kita khususnya di negara kita dan juga negara-negara yang non muslim, kita terkendala dengan regulasi yang ada, ya. Karena bukan sistem Islami yang diterapkan secara utuh, gitu, ya, hanya sepotong-sepotong saja, ya. Nah, maka tentunya kalau nyata-nyata melanggar syariat, ini harus dihindari, harus ditinggalkan. Suka tidak suka, harus ditinggalkan profesi tersebut, dan tentunya ini akan berefek pada hilangnya pekerjaan atau kehilangnya rezeki, tapi pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yang halal. Nah, maka tidak ada kehalalan di sini membela pelaku kejahatan, walaupun itu profesional, ya, seorang profesional yang memang pekerjaannya di situ, ya. Ini tidak ada bedanya dengan pekerjaan yang lainnya yang haram, ya. Walaupun nun sewu pekerjaannya sangat keren, ya, seorang advokat pengacara, tapi kalau membela koruptor, membela pembunuh dan lain-lainnya, ini sangat mengerikan. Nah, tapi insya Allah di sana akan masih ada peluang-peluang itu. Saya punya seorang teman baik, advokat di Jakarta, dan sering bersama-sama saya menjadi kuasa hukum dalam banyak kasus. Justru yang dibela itu kuasa hukum pondok, masjid, dakwah, yayasan, itu sangat ada peluang di sana. Bukan berarti wah hanya itu saja, nggak bisa yang lain, ada peluang-peluang itu. Nah, tinggal kita siap atau tidak dengan aturan Allah, atau kita mengikuti keinginan kita.
Jadi kesimpulannya, profesi seorang advokat kalau nyata-nyata itu membela pelaku kejahatan akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man awa muhdisan. Allah akan melaknat orang-orang yang membela pelaku-pelaku kejahatan. Ya. Dan ini bentuk kezaliman juga. Bayangkan ya, seorang pembunuh, ya, bagaimana sedihnya keluarga yang korban tadi, terus tiba-tiba dimenangkan karena perjuangan seorang advokat. Otomatis dia terlibat dalam kezaliman, mendolimi keluarga si yang meninggal dan sebagainya. Ya tentu ini secara nurani manusia pun sebenarnya tidak sesuai ya. Tapi seringkali orang itu menutup mata ya. Apalagi kalau yang dibela itu pejabat besar, wah. Korupsinya 3 triliun dibayar 10 M itu sudah gelegean istilahnya gitu ya. Jadinya menggiurkan, tapi itu haram dan juga termasuk tindakan kezaliman kepada lawannya yang penuntut dan lain-lainnya. Maka bukan berarti seluruh advokat atau pengacara seperti itu, masih ada sisi-sisi peluang, walaupun mungkin harus menolak, wah saya tidak bisa kalau yang ini, oh yang ini bisa, cari yang bisa. Tidak semuanya menjadi pembela ya, bisa jadi menjadi penuntut atau jadi apa saja, jadi kuasa hukum dalam sebuah kasus dan lain-lainnya. Masih ada kesempatan yang lainnya. Oke, demikian, wallahu a'lam bishawab. Hanya apa itu sebuah pertanyaan yang sebenarnya itu tadi sudah ada nih. Daging yang sudah hewan yang sudah dipotong dengan halal, dengan nama Allah, tetapi daging itu tidak habis, kemudian disimpan di freezer. Kebanyakan ini daging-daging kurban, waktu kurban. Nah ini batas daging itu supaya tetap halal, atau batasnya itu kapan dia daging tidak bisa dimakan, haram. Nah itu aja. Ya, pertanyaannya bagus ya, karena ada juga daging kurban itu sampai pendak ketemu kurban lagi gitu ya. 10 hari, 15 hari masih ada. Ya, bahkan di tempat saya pernah itu sampai berbulan-bulan gitu ya. Gimana? Ya, jadi yang pertama jelas awalnya kan jelas halal ya, karena penyembelihannya syar'i dan dagingnya daging dari binatang yang boleh disembelih seperti daging sapi. Nah, karena disimpan kemudian misalkan jadi badeg gitu ya, atau busuk dan sebagainya. Batasannya seperti apakah masih halal atau haram. Nah, sebenarnya dalam bab makanan termasuk dari binatang ya, bukan semata-mata disembelih kemudian selesai masalahnya jadi halalnya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa makanan yang diharamkan itu kriterianya ya, diantaranya yang membahayakan. Satu, walaupun itu makanan halal, tapi ketika terjadi perubahan yang membahayakan. Yang kedua, yang memabukkan ya. Yang ketiga, mengandung najis. Awalnya halal tapi kecampur najis, atau memabukkan, berubah. Misalkan nun sewu, misalkan yang banyak itu apa ya, legen apa Pak? Legen. Nah, legan itu kan halal ya, halal. Bukan dari binatang yang halal. Tapi setelah berjalannya waktu berubah jadi memabukkan, maka jadi haram. Nah, jadi yang diharamkan itu bukan semata-mata bangkai, bukan semata-mata nggak disembelih secara syar'i. Bisa jadi makanan itu halal, tapi suatu saat berubah jadi membahayakan, atau tercampur najis, atau memabukkan ya. Nah, atau juga bisa termasuk menjijikan ya, menjijikan. Maka walaupun itu asalnya halal, kalau memenuhi kriteria ini jadi haram. Nah, misalkan daging ini sudah sekian lama disimpan, tidak berubah, masih fresh, masih bagus, monggo. Tapi kalau kok busuk, ono set-sete, waduh. Ini masuk kategori menjijikan, bisa, membahayakan juga bisa, atau dua-duanya, ya membahayakan ya menjijikan. Yang dimakan langsung murus, langsung sakit, langsung opname, maka jadi haram. Makanan halal kalau menjijikan atau membahayakan menjadi haram. Nah, maka batasannya kapan adalah perkiraan nih, kalau dimakan membahayakan atau dilihat menjijikan, maka itu sudah jadi haram. Nggak boleh dikonsumsi. Demikian, oke?
Ada lagi nggih sami-sami. Ibu-ibu ada yang angkat tangan tadi? Monggo. Nyampe kadrek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz masalah tradisi ya. Kalau saya lihat setiapnya gawe punya hajat gitu ya. Kan kalau bawa tumpeng ke apa itu? Ya punden itu kan sudah jelas haram itu ya hukumnya. Tapi ini kalau yang di rumah, maksud saya itu sesajen yang di rumah Pak Ustadz, biasanya itu yang saya temui itu ada di dapur, ada di kamar manten, ditaruh di apa itu desel gitu. Tapi itu kan tadi yang disembelih kan ya Ustadz ya, yang haram. Ini kan yang buat sesajen kan bukan haram, bukan apa ya, pisang, beras gitu kan bukan sembelihan Pak Ustadz. Tapi niatnya kan agar ya sesajen, agar apa itu selamat, nggak diganggu gitu. Ya gimana hukumnya, dan tolong jelaskan agar kami yang awam ini tahu. Ya, mohon dijelaskan gitu loh Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desele cekak rewel. Sone cekak ati. Oke. Iya, sesajen ini di tanah Jawa khususnya memang sudah melekat dan mendarah daging, bahkan dalam banyak acara ya, termasuk pernikahan. Nah, satu yang dibahas adalah ada dua hal. Yang pertama ya, jadi satu itu ritualnya, yang kedua hukum makanannya ya. Kalau kita pisahkan ya antara ritualnya dengan hukum makanannya. Ritualnya tadi sudah jelas ya. Kalau itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Adapun kalau makanannya, nah, mana yang kita pilih pendapat itu? Ada pendapat yang mengatakan total, baik sembelihannya, mau kuenya, mau pisangnya, semua haram. Ada yang berpendapat ekstrim. Saya lebih cenderung merekomendasikan pendapat yang diharamkan adalah sembelihannya saja. Ya, karena ayatnya jelas wama uhilla li ghairillah. Apa yang disembelih, kalau tidak disembelih tidak termasuk. Apa yang disembelih untuk selain Allah, sehingga yang tidak disembelih makanan itu secara kembali ke hukum asalnya, makanan itu halal. Nah, walaupun ada yang mewarning, kalaupun ini dihalalkan, tapi kalau menyebabkan para pelakunya itu semakin menjadi-jadi, ya artinya gini, ada yang makan berarti ini setuju dengan perbuatan saya, seandainya. Nah, ini itu efek lain. Jadi bukan keharaman dari sisi makanannya, tapi dari efeknya. Jadi ada orang begini melakukan kesyirikan, kemudian bagi-bagi makanan, kemudian kita makan. Maka dengan kita memakannya, orang tersebut semakin yakin gitu. Wah, iki gelem mangan kok. Sing mangan ustad bisa doa tambah ini ya. Sing mangan wingi lo ustad lo melok mangan berarti oleh. Nah, ini membahayakan gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau masalah sesajen perbuatannya jelas, sudah kita bahas tadi, ritualnya sudah jelas haram ya, terjatuh dalam keharaman. Adapun makanannya yang diharamkan adalah sembelihannya. Selain sembelihannya secara hukum asal adalah boleh. Tetapi kebolehan di sini kalau diperkirakan akan membawa dampak kepada pelakunya semakin menjadi-jadi, kita hindari atau memakan di depan dia gitu ya. Kan kadang kita itu nolak ini sampean ku syirik gak oleh, terus dikasih makanannya dimakan gitu kan. Nah, efeknya sampean syirik panganannya Arab gitu ya. Nah, ini jadi masalah juga akhirnya gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah hukum makanannya halal, hukum makanannya selain sembelihnya halal. Nah, ini pembahasan lain, yaitu efek dari kita makan itu ada atau tidak ya. Kalau diperkirakan ada, mending kita hindari ya, sebagai bentuk tahzir itu peringatan kepada pelakunya. Misalkan dikirimin ya,
kemudian kita tahu bahwa orang ini kalau saya makan makanannya dia akan semakin menjadi-jadi, kita dengan tidak memakannya, Mas ngapunten ya, ini kan dari ritual syirik, saya jelaskan, saya enggak mau. Kalau berani seperti itu lebih bagus. Nah, jadi pertanyaannya, kalau hukum makanannya sendiri, pendapat yang kuat insya Allah yang diharamkan jelas adalah sembelihannya, selain sembelihannya secara hukum halal. Nah, adapun kalau ada efek-efek lainnya, ini kasuistik ya, bisa terjadi bisa tidak, maka diperkirakan kalau saya makan dan orang-orang akan semakin kuat, kita tidak usah makan. Tapi kalau dimakan tidak ada pengaruhnya, maka kembali ke hukum asal makanan. Justru kalau kita mengharamkan butuh dalil. Dalilnya dari mana? Wah, ini rotinya haram, pisangnya haram, anggurnya haram. Dalilnya apa? Badir. Carikan dalilnya dari Al-Quran maupun hadis, kita tidak akan menemukan pengharamannya. Kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Yang haram perbuatannya, yang haram adalah sembelihannya. Adapun makanannya tidak termasuk. Kecuali tadi ada efek negatif, berarti dosanya bukan dari memakannya tapi dari dampak negatifnya tadi. Oke. Jadi sebaiknya, nggih, monggo. Towo. Gimana? Pisang biasa punya hajat. Biasa pisang sama pohonnya itu. Oh ya, kira-kira itu tujuannya apa ya Bu ya kira-kira? Ya, jadi kita juga tidak jangan mudah-mudah mensyirikan perbuatan orang ya. Wah, ini sudah ngaji di Ustadz Hermanto, siti-siti syirik, harus diperjelas dulu ya. Bisa jadi syirik, bisa jadi jatuh ke bid'ah, bisa jadi itu maksiat, macam-macam ya. Tidak langsung diponis, wah itu pisang syirik ya. Belum tentu, kita tujuannya belum tahu untuk apa gitu ya. Tapi kalau tujuannya dengan pasang ini supaya dijauhkan dari bala, misalkan ini pisang ini memiliki kekuatan atau apa saja, itu baru jatuh syirik. Jadi intinya tidak kita bisa menggampang-gampangkan orang itu syirik ya. Intinya kita harus hati-hati dengan kesyirikan, sekaligus hati-hati dalam mensyirikan orang lain, memusyrikan orang lain. Ini juga tidak bisa serampangan, harus didetailkan dulu apa tujuannya, karena setiap orang bisa jadi niatnya berbeda-beda. Ada yang meniatkan dengan keyakinan bahwa itu adalah sebuah amalan yang digunakan untuk menolak bala dan sebagainya. Ada yang cuma ikut-ikutan, ada yang nggak tahu, wah pokoknya jare wong tua gitu. Nah, tentu tidak bisa kita gebiah uyah pukul rata syirik orang ini, enggak. Harus waspada dan hati-hati dalam memponis seseorang ya. Adapun pisang tadi saya juga belum tahu ya tujuannya untuk apa ya, perlu ditanyakan. Kalau memang tujuannya menyediakan makanan untuk yang berkunjung ya sodakoh ya itu ya. Biasa pisang-pisang masih muda. Masih mentah ya. Bisa dimakan. Oh iya ya. Mungkin ada tujuannya tertentu itu ya. Ada yang tahu mungkin barangkali ibu-ibu tujuannya untuk apa sebenarnya itu? Cek pantas, hiasan atau apa ya? Tolak itu yang saya tahu. Nggih. Tolak. Nah, tolak bala katanya untuk tolak bala. Kalau tolak bala itu dengan sodako benar, ya, karena Rasulullah menyatakan as-sodaqatu tamnaul bala. Sodako itu menolak bala. Tapi kalau diyakini ini pohon ini diwedeni makhluk lembut dan punya kekuatan bla bla, ini membutuhkan dalil, ya, ada dalil. Memang ada benda-benda atau mungkin tanaman tertentu yang memang tidak disukai oleh jin, seperti misalkan bidara, itu memang ada dasarnya ya, bidara. Tapi kalau yang lainnya butuh dalil di sana. Kalau tidak ada dalilnya, kita tidak meyakininya ada kekuatan di situ. Pisangnya juga bisa dimakan, pisang masih muda. Pisang masih muda, bisanya untuk rujak ulek ya, pada rujak cingur ya. Iya, pisang. Oke. Itu di samping rumahnya itu apa namanya Towo. ada pisang Raja. yang dan bukan pisang yang matang. Yang jelas itu bukan pisang untuk makanan apa namanya para tamu. Bukan hiasan juga ya. Ya, cuma tujuannya ini kadang-kadang ada yang sudah ke masuk syirik misalnya dengan adanya pisang ini ya mungkin yang bubuh tamunya itu semakin banyak.
Ya, Kalau yang menjadi tujuan maka tidak masuk syirik kan gitu. nggih. Kalau ini pakai Biasa biasa tanpa Ikut-ikutan tujuan biasanya seperti ini. Ya. Kamu nih cewek duluan. Nggih. Ya, betul sekali. Jadi pisangnya adalah pisang mentah, tidak bisa dimakan, itu jelas ya. Yang kedua, bukan dalam rangka hiasan ya. Nah, maka kalau bukan untuk dimakan, bukan untuk hiasan, kenapa dipasang? Bisa jadi ada yang meniatkannya tahu bahwa ini untuk nolak bala, untuk datangkan rezeki dan sebagainya, maka ini terjatuh dalam kesyirikan. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, nah di sini setidaknya dosanya adalah melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kalau ikut-ikutan ya, Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Setidaknya lebih ringan daripada yang syirik ya. Jadi walaupun cuma ikut-ikutan, maka paling tidak jatuhnya adalah melakukan sesuatu yang tanpa ilmu. Ini buat apa? Nggak ada tujuannya. Minimal lagi mubazir ya, mubazir, tabzir ya, pemborosan. Harusnya pisang ini mau sebulan lagi panen, jadi mubazir dibuang. Jadi tidak, makanya saya bilang tidak bisa digebiah uyah syirik gitu ya. Perlu rincian di sana, nggih. Demikian. Nah, yang sudah ngaji kita hindari yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang jelas-jelas saja diperintahkan juga banyak yang belum tentu bisa kita lakukan, nggih. Nggih, demikian nggih. Sekap nggih, Pak? Nggih. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Gaza. Allahumma hafadhil masjid al-aqsa minal yahudi al-haqidin. Allahumma tahhir al-masjid al-aqsa minal yahudi al-wasibin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir kami memohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, juga kepada Sahibul Bait yang kami hormati. Barangkali ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.